Perkenalkan, Mas Ai, NKSTHI. Kenalin, aku Mas Ai, pemilik akun Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini di mana? Twitter ya, di Twitter sama di Instagram. Kebetulan juga ini salah satu yang mengurusin ya, bukan mengurusin warung Mbah Sambat. Tidak hanya sukses dengan karya bukunya, Mas Ai juga sukses mendirikan usaha di tengah pandemi yang bernama Warung Mbah Sambat. Warung Mbah Sambat ini dulu ada karena memang ini jadi salah satu bisnis plan di NKSTHI, Nanti Kita Sambat Tentang Hari. Jadi Nanti Kita Sambat Tentang Hari ini itu punya beberapa unit bisnis. Kemudian ada sumber sambat, ada kelas sambat dan segala macamnya. Salah satunya adalah warung Mbah Sambat. Karena ini jadi salah satu unit bisnisnya Nanti Kita Sambat Tentang Hari, dan aku pengen punya salah satu produk di Nanti Kita Sambat Tentang Hari ini yang ada kaitannya dengan F&B, dan jadilah ini namanya Warung Mbah Sambat gitu. Ngomongin soal pandemi, banyak wirausahawan yang struggle dalam menangani usahanya di tengah pandemi. Namun Warung Mbah Sambat masih bisa bertahan sampai saat ini. Ya, kalau jalanin bisnis pas pandemi jelas yang pertama itu harus sambat ya. Karena ya gimana kondisi pandemi, jalanin bisnis itu siapa yang nggak sambat gitu kan, apalagi ini bisnis baru buatku juga, dan aku juga ini bisnis F&B ku yang pertama gitu. Dan kalau strategi secara keseluruhan kita memang nggak merumuskan ya, karena siapa sih yang mau buka bisnis pandemi gitu kan. Cuman pada akhirnya karena memang kita punya pada waktu itu memang ada beberapa dana cadangan untuk bikin bisnis, itu jadi salah satu penopang bisnis ini bisa berjalan. Kalau untuk strateginya sendiri juga ya berjalan seperti layaknya bisnis pada umumnya gitu kan, cuman ketambahan pandemi gitu aja. Dan ini adalah narasumber kami yang kedua, Mas Hafid. Nama saya Muhammad Hafidullah, orang biasa panggil saya Hafid. Saya praktisi di industri komunikasi dengan durasi sekitar 15 tahun terakhir ini. Saya punya satu perusahaan digital advertising agency, namanya PT RW Binda. Kemudian saya dan teman-teman juga mendirikan satu inkubator bisnis, namanya Ruang 412. Dan yang terakhir kami juga memiliki satu perusahaan di bidang knowledge management, namanya PT Pijar Ilmu Nusantara atau sering dipanggil Elmu. Kalau kita bicara peran digital dalam konteks usaha hari ini, saya katakan sangat besar. Kenapa? Karena hampir semua aktivitas kita hari ini itu sangat dipengaruhi dengan behavior yang dipengaruhi oleh aktivitas kita di digital. Contoh misalnya bagaimana kita melakukan pencarian informasi, bagaimana kita membagikan informasi, bagaimana kemudian kita bisa dengan mudah membandingkan konsep bisnis yang kita miliki hari ini dengan kompetitor hanya dengan mengintip mereka melalui kanal-kanal sosial media misalnya. Jadi signifikansinya sangat besar. Pandemi membuat semua bisnis itu mengalami restart ya. Jadi semua bisnis hari ini itu mengalami starting point yang sama. Jadi kalau ditanya adakah strategi khusus untuk menghadapi endemi, yang jelas kalau dari saya ada 3 hal. Yang pertama, semua bisnis harus tetap membuat bisnisnya itu selalu konteks dengan yang terjadi. Kemudian semua bisnis itu harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dan yang ketiga, semua bisnis harus punya kreativitas satu dengan yang lain. Buat wirausaha yang baru merintis itu set ekspektasi itu jangan terlalu ketinggian, jangan terlalu kerendahan juga, yang biasa-biasa aja. Dana masih menjadi ya yang utama yang harus dipertimbangkan gitu kan. Kalau misalnya bisa di-press atau diminimalisir penggunaan dana dan segala macamnya, kemudian memaksimalkan SDM yang ada di segala macamnya, itu perlu jadi salah satu bahan pertimbangan sih. Bersabarlah ya. Kemudian selalu berbaik sangka dengan semua hasil yang dilewati dari prosesnya. Dan yang ketiga, selalu percaya bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses.
Saya rasa hari ini menjadi seorang pengusaha itu bukan alternatif yang tidak menarik gitu. Ada banyak hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita menjadi kenal dengan diri kita. Kemudian yang kedua, saya percaya semua pengusaha akan dinaikkan derajatnya karena dia tidak hanya memikirkan dirinya tapi memikirkan orang lain. Ya, buat teman-teman yang sedang mendengarkan saya berbicara, selalu saya tidak lupa menyampaikan pesan bahwa diciptakanlah Sambat agar kalian tidak perlu merasa pura-pura kuat. Terima kasih.